Pemirsa, gadis remaja berusia 15 tahun di Sanggau, Kalimantan Barat diruda paksa oleh ayah tirinya. Setelah lama bungkam karena diancam, korban akhirnya bercerita kepada bibinya hingga ayah tirinya ditangkap. Warga Sanggau, Kalimantan Barat ini berhadapan dengan hukum atas perbuatan tidak terpuji yang dilakukan terhadap putri sambungnya. Kepada polisi, DR pun tidak mengelak aksi bejat yang dilakukannya. Pemerkosaan yang disertai dengan kekerasan dilakukan DR pada pertengahan tahun lalu. Korban dipaksa melayani nafsu ayah tirinya saat berdua di rumah. Tidak tahan menahan pilu aib yang ditanggungnya, korban akhirnya memberanikan diri bercerita kepada bibinya. Usahanya pun membuahkan hasil. Sang bibi yang tidak terima perbuatan iparnya segera melapor ke polisi. Pelaku kemudian dijemput polisi di rumah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Visum, dari hasil visum juga kita sudah mendapatkannya, sehingga kita tetapkan tersangka. Untuk kronologis kejadian tersendiri adalah di mana bunga ini oleh ayah tirinya dilakukan persetubuhan di rumahnya si bunga sendiri. Di mana terjadi pada sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2021. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Seorang ayah di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia 12 tahun. Perbuatan bejat ini telah dilakukan sebanyak 5 kali saat ibu korban tidak di rumah. JB diamankan polisi karena telah mencabuli anak tirinya yang baru berusia 12 tahun. Aksinya sudah dilakukan sebanyak 5 kali saat istrinya tidak di rumah. Kasus terbongkar saat pelaku merayu korban agar mau mengikuti keinginannya. Saat sedang melancarkan aksinya, istri pelaku pulang dan memergoki pelaku yang sedang mencabuli korban. Setelah ditanya ibunya, korban mengaku telah disetubui pelaku sebanyak 5 kali sejak bulan November. Usai terpergoknya pelaku, istri pelaku langsung melaporkannya ke polisi. Namun belum sempat ditangkap, pelaku kabur ke Jakarta. Setelah pengejaran selama beberapa hari, petugas Polres Pemalang akhirnya berhasil meringkus tersangka di rumah kontrakannya di Jakarta. Di mana ibu korban atau pelapor pulang ke rumah pada saat membuka pintu melihat pelapor lari ke kamar mandi dalam posisi telanjang dan melihat korban tiduran di depan TV dalam keadaan telanjang dan menutupi kemaluannya dengan bantal. Polisi berhasil mengamankan barang bukti kejahatan berupa celana dalam korban dan celana dalam pelaku serta sprei. Pelaku juga dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Seorang pria paruh baya di Tegal, Jawa Tengah tega memperkosa anak tirinya berulang kali hingga korban hamil 7 bulan. Pelaku babak belur dihakimi massa setelah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut terbongkar. DS, pria paruhbaya ini babak belur dihakimi massa. Warga yang geram mengarak pelaku keliling kampung sebelum diserahkan ke polisi atas tuduhan memperkosa anak tirinya hingga hamil 7 bulan. Tersangka kemudian digelandang ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tegal. Kasus kekerasan seksual yang berulang kali ini terjadi sejak Agustus tahun 2020. Pelaku melampiaskan nafsu bejatnya saat istri pergi ke ladang. Hingga akhirnya korban yang duduk di bangku SMP ini mengalami demam dan diantarkan ibunya pergi ke Mantri untuk diperiksa kesehatannya. Namun setelah diperiksa, korban yang baru berusia 16 tahun ternyata tengah hamil 7 bulan. Berdasarkan keterangan dari si korban dan juga tersangka bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Agustus tahun 2020 ya. Dilakukan di rumahnya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.
Nasib tragis juga menimpa dua bocah perempuan di Padang, Sumatera Barat. Korban dicabuli secara bergantian oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung. Para pelaku merupakan kakek, paman, dan kakaknya. Dari hasil penyelidikan, pelaku bertambah, yakni seorang teman pelaku dan tetangga korban. Sejumlah orang di Padang, Sumatera Barat diamankan polisi karena diduga mencabuli dua anak perempuan di bawah umur. Mereka diamankan polisi di tempat berbeda. Mirisnya, mereka merupakan keluarga dekat korban, yakni kakek, kakak, dan paman korban. Terkuaknya kasus pencabulan terhadap dua anak perempuan usia 5 dan 7 tahun di Padang setelah korban menceritakan perbuatan tak terpuji pelaku kepada tetangganya. Korban takut pada kakek, paman, dan kakaknya di rumah karena mereka berbuat jahat. Setelah mendengar cerita dari korban, tetangga korban melapor kepada ketua RT setempat. Ironisnya, perbuatan cabul pelaku yang dilaporkan kepada ibu korban tidak mengindahkan. Tetangga membawa korban ke Polresta Padang membuat laporan terkait dugaan kasus pencabulan. Selain keluarga, ada dua terduga pelaku pencabulan yakni teman paman korban dan tetangga korban. Polisi memburu keduanya yang diduga kabur keluar kota. Sementara pemulihan trauma korban sedang ditangani. Keterangan juga saksi yang mengatakan ada yang melihat pelaku ini kakek, pamannya, dan abangnya ini melakukan tindakan asusila terhadap kedua korban ini. Kedua anak ini kami berkoordinasi dengan psikolog, kemudian juga dengan dinas sosial untuk memulihkan trauma dari kedua anak ini. Warga sempat menggeruduk rumah yang dihuni pelaku pencabulan dua bocah perempuan di Padang. Warga menyegel rumah yang ditempati para pelaku yang juga keluarga dekat korban. Warga meminta rumah dikosongkan dan berharap keluarga pelaku tidak tinggal di wilayah mereka. Gadis berusia 14 tahun di Banyumas, Jawa Tengah juga ditimpa nasib tragis. 3 tahun lamanya korban dijadikan pemuas nafsu ayah dan kakak kandungnya. Belenggu fisik dan psikis bertahun-tahun tersebut akhirnya lepas saat korban memberanikan diri kabur dari rumah. WT dan anak laki-lakinya yang berusia 18 tahun akhirnya menanggung akibat dari perbuatan biadabnya selama bertahun-tahun. Perilaku tak berhati nurani dilakukan kedua pelaku kepada korban yang masih berusia 14 tahun. Keduanya secara bergantian merenggut kehormatan korban sejak berusia 11 tahun. AJ harus menahan pilu dan menanggung beban fisik serta psikologis akibat perbuatan ayah dan kakak kandungnya. Nasib tragis itu berakhir saat korban kabur dari rumah menuju rumah temannya di Baturaden. Karena kebingungan, di tengah perjalanan, korban dibantu warga dan membawanya ke kantor polisi. Disinilah aib orang tua dan kakaknya terbongkar. Korban menuturkan dirinya dijadikan pemuas nafsu ayahnya berulang kali. Pelaku berdalih, tindakan tersebut dilakukan karena tidak lagi dilayani sang istri setelah kelahiran anak bungsunya. Tak hanya oleh orang tua, korban pun tidak mampu berbuat apa-apa saat kakak laki-lakinya berbuat hal yang sama sambil mengancam. Pelaku yang hobi menonton video porno menjadikan adiknya sebagai pelampiasan. Menurut WT dan SA, keduanya sama-sama tidak mengetahui perbuatan biadab yang dilakukan kepada korban. Pikirannya ada kemasukan setan, Pak. Pikirannya dengar, ini ada kemasukan setan. Kemasukan setan itu telung tahun, Pak. Wis ping pira jenengan, Pak? Wis ping pira? Berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Yaitu korban dan dalam kondisi menangis di pinggir jalan. Kemudian dari saksi mengajak korban dibawa ke Polsek. Kemudian di Polsek ditanyakan bahwa ternyata korban kabur dari rumah dengan alasan karena sudah tidak sanggup, tadi tidak kuat karena mengalami pencabulan dan persetubuhan oleh bapak kandung dan saudara. Korban yang mengalami trauma mendapat pendampingan dari PPA Polresta Banyumas untuk memulihkan kondisi kejiwaannya. Sementara kedua pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
Viral di media sosial, seorang bapak dihakimi massa atas dugaan pencabulan anak kandungnya sejak beberapa tahun lalu. Pelaku kemudian diamankan polisi dan dibawa ke Mapolres Langkat. Inilah video amatir saat tersangka YT diamankan warga di sebuah warung di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tersangka diinterogasi massa hingga akhirnya diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke unit PPA Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka mengaku telah mencabuli anaknya sejak duduk di kelas 1 SMP hingga saat ini korban sudah duduk di kelas 1 SMA. Udah berapa lama? Pertama kali kau buat sama dia berapa lama itu? Itu kelas 1 SMP, Pak. Kelas 1 SMP? Iya. Sekarang dia kelas berapa? Kelas SMA SMP, Pak. Sekarang kelas SMA 1 SMP. Apa? 1 SMA? Oh, udah 3 tahun yang lalu berarti ya? Itu yang apa? Udah lama, Pak. Yang ini nggak ada, Pak. Ya, itu kau pertama kali berbuat sama dia? Iya, di rumah. Anak kandung, Bang? Iya, Pak. Anak kandung abang? Iya. Aksi bejat bapak kepada anak kandungnya ini sudah dilakukan berulang kali di ruang tamu, dapur, hingga kandang ayam. Tersangka juga mengancam korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk ibunya. Yang berinisial J, yang mana salah satu tahanan kami ini sudah melakukan perbuatan persetubuhan anak kandungnya sendiri, yang mana menurut keterangan korban dan keterangan tersangka bahwasanya korban ini merupakan anak kandung sudah setubuh sejak kelas 1 SMP sampai dia saat ini kelas 1 SMA. Adapun perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan beberapa tempat, yang mana di rumahnya, di dapurnya, di dekat kandang ayam, dan juga di ruang TV. Kini tersangka sudah diamankan di Mapolres Langkat dan diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Satu keluarga dikeroyok dan dirampok. Apa motifnya? Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.